Di sini saya akan menjelaskan bidang profesi game developer. Langsung saja ke dalam penjelasannya supaya tidak mengulur waktu yang sangat panjang. Saya akan mulai menjelaskan apa itu profesi game developer. Yang pertama yaitu menjelajahi profesi game developer dengan membangun dunia digital. Dunia pengembangan game adalah perpaduan menakjubkan antara seni, sains, dan teknologi. Profesi game developer menawarkan kesempatan untuk mewujudkan ide-ide kreatif menjadi pengalaman interaktif yang memukau. Presentasi ini saya akan mengupas tuntas tentang apa itu game developer, peran dalam tim, teknologi yang digunakan, skill yang dibutuhkan, peluang karir, hingga langkah awal untuk memulai perjalanan di industri yang dinamis ini. Apa itu game developer? Game developer adalah individu atau tim yang bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pengembangan video game. Ini mencakup spektrum luas mulai dari perancangan konsep awal, implementasi desain, penulisan kode program, hingga fase pengujian dan peluncuran produk akhir ke pasar. Tujuan utamanya adalah menciptakan game yang tidak hanya menghibur tetapi juga interaktif, stabil, dan dapat dinikmati di berbagai platform seperti PC, konsol, atau perangkat mobile. Pengembangan game jauh lebih dari sekadar membuat gameplay yang menarik. Ini adalah upaya holistik yang menggabungkan teknologi canggih, ekspresi artistik, komposisi musik, dan pemahaman mendalam tentang psikologi pengguna ke dalam satu kesatuan dunia virtual yang kohesif. Kompleksitas ini menuntut kolaborasi erat antara berbagai bidang keahlian, menjadikan profesi ini sangat multidisipliner. Yang selanjutnya di sini ada struktur tim dalam game developer. Yang pertama yaitu game designer, merancang konsep inti gameplay, aturan mekanik, dan keseluruhan pengalaman pemain. Mereka adalah otak di balik ide dan cetak biru game. Yang kedua yaitu game artist, menciptakan semua aset visual yaitu karakter, lingkungan, efek visual, animasi, dan antarmuka pengguna. Untuk yang ketiga yaitu level designer, mendesain tata letak level permainan, memastikan keseimbangan tantangan, alur, dan pengalaman pemain yang optimal. Yang keempat yaitu game programmer, menerjemahkan konsep desain menjadi fungsionalitas nyata menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, C atau JavaScript. Untuk yang kelima yaitu sound designer dan komposer, bertanggung jawab atas efek suara, musik latar, dan dialog untuk membangun atmosfer dan emosi dalam game. Untuk yang keenam yaitu QA tester atau quality assurance, menguji game secara komprehensif untuk mengidentifikasi dan melaporkan bug, glitch, atau masalah keseimbangan gameplay. Untuk yang selanjutnya yaitu teknologi dan tool yang digunakan. Di sini game developer menggunakan teknologi dan tool. Yang pertama yaitu Unity, yaitu mesin game serbaguna yang ideal untuk pengembangan game 2D dan 3D. Unity banyak digunakan oleh studio indie hingga AAA, didukung oleh bahasa pemrograman C. Unreal Engine dikenal karena kemampuan grafisnya yang sangat realistis dan kuat.
Unreal Engine menggunakan C++ dan sistem visual scripting Blueprint. Yang selanjutnya yaitu menggunakan Godot Engine, di mana mesin game open source yang ringan dan fleksibel menjadi pilihan populer di kalangan pengembang indie karena kemudahan penggunaannya. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan Blender, yaitu software 3D modeling, sculpting, animasi, dan rendering yang gratis dan open source esensial untuk membuat aset visual game. Selain mesin game, pengembangan juga memanfaatkan berbagai alat pendukung seperti Photoshop atau GMP untuk grafis dan tekstur, serta VMOD atau Audacity untuk desain audio, menciptakan pengalaman imersif secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu skill yang dibutuhkan untuk menjadi game developer. Di sini untuk menjadi game developer dibutuhkan skill. Yang pertama, skill yang dibutuhkan yaitu logika, pemrograman, dan matematika. Dasar untuk mengimplementasikan pergerakan karakter, fisika, objek, dan kecerdasan buatan AI dalam game. Untuk yang kedua yaitu pemahaman game basic, kemampuan untuk merancang pengalaman bermain yang menarik, adiktif, namun tetap seimbang dan fair bagi pemain. Yang ketiga yaitu kemampuan visual dan animasi, yaitu penting jika fokus pada peran artis atau desainer untuk menciptakan grafis dan pergerakan yang menarik. Untuk yang keempat yaitu dibutuhkan skill problem solving, yaitu keterampilan penting untuk menemukan solusi cepat dan efektif terhadap bug, glitch, serta batasan teknis mesin game. Untuk yang kelima yaitu kerja tim dan komunikasi, yaitu sangat penting dan sangat krusial karena proyek game seringkali berskala besar dan melibatkan kolaborasi antar disiplin ilmu yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu jenis game developer berdasarkan fokus produksi. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu AA Studio Developer, yaitu bekerja di perusahaan game raksasa seperti Ubisoft atau Rockstar, menciptakan game berskala besar dengan anggaran dan tim yang masif. Yang kedua yaitu Indie Game Developer, studio kecil atau individu yang mengembangkan game secara mandiri, menikmati kebebasan kreatif lebih besar namun dengan risiko lebih tinggi. Yang ketiga yaitu freelance developer, bekerja secara independen, mengambil proyek-proyek game dari berbagai klien sesuai permintaan. Untuk yang keempat yaitu mobile game developer. Yang dimaksud dengan mobile game developer yaitu spesialis dalam pengembangan game yang dioptimalkan khusus untuk perangkat seluler Android dan iOS. Yang kelima yaitu web game developer. Di sini berfokus pada pembuatan game berbasis browser atau menggunakan teknologi seperti HTML. Yang selanjutnya di sini peluang karir dan gaji bagi pemain game developer. Yang pertama yaitu untuk junior developer, gajinya bulanan untuk posisi awal di Indonesia tergantung ukuran dan lokasi perusahaan sekitar 4-8 jutaan. Untuk yang kedua yaitu mid-level developer, gaji bulanan untuk pengembang dengan beberapa tahun pengalaman dan portofolio yang solid yaitu sekitar 8-15 jutaan. Untuk yang senior developer atau lead, gaji bulanan untuk posisi senior atau pemimpin tim bisa lebih tinggi tergantung keahlian dan dampak, yaitu sekitaran 15-30
juta. Untuk gaji internasional, yaitu estimasi gaji tahunan untuk game developer di pasar global sangat bervariasi berdasarkan negara dan spesialisasi, yaitu sekitaran $60 sampai $70. Selanjutnya yaitu langkah awal untuk menjadi game developer. Di sini ada beberapa langkah awal untuk menjadi game developer. Yang pertama yaitu pilih spesialisasi. Tentukan apakah Anda ingin fokus sebagai programmer, designer, artis, atau peran lain sesuai minat dan bakat Anda. Yang kedua, pelajari dasar-dasar dulu, yaitu kuasai fondasi pemrograman, prinsip desain game, atau penggunaan tools grafis yang relevan dengan spesialisasi Anda. Untuk yang ketiga, yaitu gunakan game engine, yaitu mulai bereksperimen dengan Unity atau Godot untuk membangun proyek game kecil, mengaplikasikan teori ke praktik. Untuk yang keempat yaitu ikut komunitas, bergabunglah dengan forum, grup diskurs, atau game jam untuk belajar dari orang lain, berbagi ide, dan membangun jejaring. Untuk yang kelima yaitu buat portofolio, kembangkan beberapa game sederhana namun rapi untuk memamerkan kemampuan dan kreativitas Anda kepada calon perekrut. Untuk yang keenam yaitu terus eksperimen dan belajar, di mana industri game selalu berkembang. Tetaplah terbuka untuk mempelajari teknologi baru dan terus bereksperimen dengan ide-ide yang segar. Yang selanjutnya, penutup yang terakhir, yaitu profesi game developer adalah perpaduan harmonis antara teknologi dan kreativitas, menjadikan salah satu jalur karir paling menarik dan menantang di era digital ini. Bidang ini tidak hanya ideal bagi para pecinta game, tetapi juga bagi siapa saja yang terdorong untuk menciptakan pengalaman digital yang unik, yang mampu menyentuh emosi pemain, atau bahkan membangun seluruh dunia virtual dari imajinasi mereka sendiri. Game pada dasarnya adalah manifestasi dari seni, sains, dan teknologi yang menyatu dalam satu wadah. Oleh karena itu, menjadi seorang game developer berarti Anda lebih dari sekedar membuat kode. Anda adalah arsitek hiburan masa depan yang membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan cerita yang diceritakan di dalamnya. Begitulah akhir dari penjelasan singkat dari saya. Apabila penjelasan saya kurang dipahami atau kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah kemampuan dari saya dan pengetahuan saya, mohon maaf. Ya udah, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share video YouTube ini. Oke, bye bye.